daya dan peluang yang lebih luas. Perkenalkan, saya Revaldo Hairul Fajrin. Bertemu lagi dengan saya di 21 teori komunikasi. Teori yang pertama, teori komunikasi linier. Komunikasi linier merupakan jenis komunikasi di mana seseorang mengirimkan pesan tanpa feedback apapun dari penerima pesan. Ini adalah jenis komunikasi satu arah dan dapat membantu dalam mengomunikasikan pesan kepada banyak orang sekaligus. Pengirim lebih menonjol dibandingkan pengirim dalam model komunikasi khusus ini. Contohnya, seseorang calon presiden, ini lagi hangat-hangatnya calon presiden ya, memutuskan untuk merekam pidatonya dan menyiarkan di televisi. Presiden ingin memberikan informasi kepada halayak banyak yang menjadikannya sebagai pengirim pidato sebagai pesan tersandi atau acara televisi salurannya. Nah, meskipun masyarakat dapat menyaksikan pidato tersebut, mereka tidak dapat menanggapi sehingga pesan yang dapat disampaikan merupakan bentuk komunikasi linier. Yang kedua, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal atau antar pribadi ini merupakan pertemuan dari paling sedikit dua orang yang bertujuan untuk memberikan pesan, informasi secara langsung. Proses pengiriman dan pengiriman pesan antara dua orang atau di kelompok kecil dengan beberapa efek atau umpan balik seketika, saling bertegur sapa, berbagi informasi, berdiskusi tentang topik-topik tertentu, atau berbagi pengalaman pribadi. Jadi intrapersonal itu lebih ke face to face orang dengan orang tanpa ada perantara. Lalu yang ketiga, teori komunikasi transaksional. Secara sederhana, model komunikasi transaksional adalah proses dua arah di mana pengirim dan penerima terlibat secara aktif dan membangun makna. Contoh, panggilan telepon. Ini merupakan berbicara melalui telepon tanpa kehadiran fisik. Jadi kalau telepon tuh tanpa kehadiran fisik. Kalau tadi intrapersonal face to face secara langsung. Panggilan telepon memberikan cara yang nyaman bagi individu untuk berkomunikasi tanpa perlu bertemu langsung. Namun mereka kekurangan emosi yang dapat diungkapkan melalui perusahaan tatap muka. Jadi kalau misalkan melalui telepon tuh kita gak bisa lihat emosi, tidak bisa melihat bagaimana raut muka atau wajah orang tersebut, itu minusnya sih. Lalu yang keempat ada teori komunikasi sirkular. Proses pengiriman pesan yang simultan atau terus-menerus di mana setiap pengirim pesan didapat reaksi atau aksi oleh komunikannya sebagai feedback. Nih contohnya, apabila ada pembawa materi komunikator, pembawa materi atau yang biasa disebut narator, membawakan materinya dan ada partisipan komunikan yang menanggapinya atau merespon maupun memberikan pertanyaan kepada pembawa materi, itu yang disebut komunikasi sirkular. Contohnya kayak kita aja ini biasa presentasi di kelas. Ada komunikator, ada komunikan. Komunikator menjelaskan dan komunikan saling bertanya. Jadi ada interaksinya secara langsung bertanya gitu, secara sirkular. Yang kelima, teori komunikasi semiotika simbolik. Apa itu sih teori komunikasi semiotika simbolik? Nah, teori ini menekankan pada peran simbol dalam proses komunikasi. Semiotika adalah studi tentang tanda atau simbol, dan dalam konteks komunikasi ini mengacu pada bagaimana simbol-simbol digunakan untuk menyampaikan makna. Simbol-simbol tidak memiliki makna intrinsik, tapi diberikan makna oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, contoh dari simbolik semiotika ini adalah logo perusahaan. Logo perusahaan memiliki simbol yang digunakan untuk mewakilkan identitas dari nilai perusahaan kan. Misalnya nih kayak logo Nike, logo Nike Bus. Itu mereka tidak memiliki makna yang spesifik, tapi diakui sebagai simbol mereka oleh masyarakat. Jadi masyarakat tahu, oh ini simbol Nike nih, nyambungnya sama olahraga, oh berarti itu sudah termasuk ke simbolik semiotika. Lalu yang keenam, agenda setting. Teori agenda setting berfokus pada pengaruh media massa dalam menentukan agenda publik atau memperhatikan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa semua media memiliki kekuatan untuk memilih topik atau isu yang akan diberikan perhatiannya oleh masyarakat. Dan demikian, media membantu menentukan apa yang menjadi fokus pembicaraan dan pembicaraan masyarakat. Contoh, jadi kalau misalkan satu media yang ingin punya isu lingkungan, dia akan terus memberikan stimulus kepada masyarakat agar masyarakat tuh peduli kepada lingkungan, dan itu pun bisa worth it karena
Mereka mensuges orang-orang agar peduli lingkungan. Jadi seperti itu. Yang nomor 7, teori penyiaran komunikasi massa. Teori ini melibatkan penyiaran melalui media massa seperti radio, televisi, atau bahkan internet. Fokus utamanya adalah pada bagaimana pesan disampaikan dan diterima oleh para audiens. Contohnya, sebuah stasiun televisi yang menghasilkan program berita memiliki kendali penuh atas isi dan presentasi berita. Mereka menentukan cerita apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan berita, dan keputusan editorial lainnya. Penyiar bertanggung jawab untuk memastikan bagaimana pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan stasiun dan kebijakan redaksi. Jadi pesan itu bisa diatur sedemikian rupa oleh si media tersebut. Lalu yang ke-8, teori penerimaan selektif. Teori ini berfokus pada peran penerima atau audiens dalam proses komunikasi. Teori ini menyatakan bahwa audiens tidak menerima informasi secara pasif, melainkan memilih atau menyaring informasi sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, nilai-nilai, dan pengalaman mereka sendiri. Contoh, ada 2 orang nih ya dengan pandangan politik, dan mereka menonton satu stasiun televisi, sebut aja yang kemarin kayak debat politik gitu ya, yang ada di televisi. Mereka cenderung memilih dan mengingat argumen atau fokus yang mendukung pandangan politik mereka, sementara mengabaikan atau merendahkan informasi yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Penerimaan selektif ini memungkinkan individu untuk memperhatikan keyakinan dan pandangan mereka sendiri. Jadi mereka bersiteguh kepada pendirian mereka. Oh, paslon ini lebih baik, mau dia diserang, mau dia dihujat, dia tetap milih paslon ini karena penerimaan selektif ini mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Yang ke-9, teori efek terbatas. Menekankan bahwa media massa memiliki pengaruh terbatas terhadap masyarakat. Media massa hanya memiliki dampak signifikan pada bagian kecil individu yang sudah memiliki posisi tertentu. Misalkan, terdapat seseorang individu yang mulai memiliki kecenderungan tertentu terhadap suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu. Jika media massa mengeluarkan konten yang sejalan dengan posisi tersebut, individu tersebut mungkin akan lebih berpengaruh. Namun individu yang lain memiliki pandangan berbeda, mungkin tidak berpengaruh atau bahkan dapat mengabaikan informasi tersebut. Hampir sama kayak yang sebelumnya, yang ke-8. Kalau efek terbatas tuh media memiliki kecenderungan hanya berdampak signifikan pada sebagian kecil individu aja. Yang ke-10, teori disonansi kognitif. Nah, teori ini membahas ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika seorang memiliki keyakinan atau nilai yang bertentangan dengan tindakan atau informasi yang mereka terima. Individu cenderung mencari konsistensi dalam pikiran atau tindakan mereka. Nih contohnya, seorang perokok yang tahu nih bahwa merokok itu merugikan kesehatan mereka dapat mengalami disonansi kognitif. Untuk mengurangi ketidaknyamanannya itu, mereka meyakini, mencari informasi atau meyakinkan diri sendiri bahwa risiko merokok tidak seburuk yang dipikirkan. Alternatifnya, mereka bisa memutuskan untuk berhenti merokok agar mengurangi ketidaknyamanan psikologis dan menjaga konsistensi antara keyakinan dan tindakan. Lalu yang ke-11 ada teori strukturasi. Teori ini menyatakan bahwa komunikasi tidak hanya sekedar mengirimkan dan menerima pesan, tetapi juga mencakup pembentukan struktur sosial dan organisasi dalam masyarakat. Misalkan, dalam satu organisasi, aturan atau norma tertentu telah diatur bagaimana cara mengkomunikasikannya. Sebagai anggota organisasi, individu akan berkomunikasi sesuai dengan struktur sosial dan aturan-aturan yang ada. Jadi mereka harus patuh sama nilai-nilai dan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh organisasi. 12. Informasi organisasi. Teori informasi organisasi. Teori ini berkaitan dengan cara organisasi mengelola dan menggunakan informasi. Teori ini mengeksplorasi cara informasi mengalir di dalam organisasi, bagaimana organisasi menyimpan dan mengakses informasi, bagaimana informasi tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sebagai contoh, pertimbangan sebuah perusahaan yang menggunakan sistem manajemen informasi untuk mengelola data pelanggan. Nah, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melacak preferensi pelanggan, mengolah inventaris, dan meramalkan tren pasar. Dengan menggunakan informasi ini secara efektif,
perusahaan dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan pasar, peningkatan kepuasan pelanggan, dan membantu keputusan strategis yang lebih baik untuk pertumbuhan bisnis. Yang ke-13 ada teori jaringan. Teori jaringan ini menitik beratkan pada interaksi dan pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam suatu jaringan komunikasi. Misalnya, Anda bekerja di perusahaan teknologi dan ingin memperluas jaringan profesional Anda. Jika Anda bertemu seseorang di konferensi industri dan berbicara dengan mereka, kemungkinan besar mereka memiliki koneksi dengan orang-orang yang lain dalam industri tersebut kan. Melalui pertukaran informasi dan kontak tersebut, Anda dapat menjadi bagian dari jaringan yang lebih besar, memberikan akses kepada Anda terhadap sumber daya dan peluang yang lebih luas. Teori cultivation media. Teori komunikasi cultivation ini membahas bagaimana paparan terus-menerus terhadap pesan media tertentu dapat membentuk persepsi pandangan seseorang. Teori ini menekankan bahwa konsumsi media jangka panjang dapat mempengaruhi cara individu, mempengaruhi realitas, dan membentuk keyakinan serta sikap mereka. Sebagai contoh, jika seorang secara konsisten menonton program berita yang menekankan kekerasan, kejahatan, atau sinetron menekankan kejahatan atau kekerasan, mereka mungkin memiliki persepsi yang lebih tinggi tentang tingkat kekerasan pada masyarakat daripada seorang yang mengkonsumsi berita dengan pendekatan yang lebih seimbang. 15. Teori use and gratification. Teori ini mengasumsikan bahwa individu aktif dalam pemilihan dan interpretasi media sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pribadi mereka. Nah, contohnya, seorang menggunakan YouTube untuk menonton tutorial memasak karena dia ingin memilih kebutuhan belajar cara masak dia di rumah. Jadi, use and gratification ini lebih ke gimana sih orang-orang memilih cara dia untuk memenuhi kebutuhan dia. Kalau misalkan saya ingin masak, ya cari di YouTube tutorial masak gitu. Lalu selanjutnya ada 16. Teori ekologi media. Teori ini mengeksplorasi hubungan antara media, masyarakat, dan lingkungan. Teori ini menyatakan bahwa media bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari lingkungan yang lebih luas. Contohnya, perubahan teknologi komunikasi, seperti peralihan dari surat kabar tradisional ke berita online, menciptakan perubahan dalam cara informasi yang disampaikan dan diakses dalam masyarakat. Ini dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, 17 ada teori social learning. Menurut teori ini, individu belajar melalui pengamatan orang lain dalam lingkungan sosial mereka. Social learning ini punya 3 aspek. Yang pertama ada perhatian retensi, ada reproduksi, dan ada juga motivasi. Jadi dia memperhatikan bagaimana cara orang tersebut mempelajari gitar dan dia praktekkan secara langsung. Yang ke-18, teori komunikasi akomodasi. Teori ini berfokus pada bagaimana individu beradaptasi dan menyesuaikan komunikasi mereka untuk mencocokkan dengan orang lain, terutama ketika mereka berinteraksi dengan orang dari kelompok budaya atau sosial yang berbeda. Misalkan contohnya, seorang yang berbicara dengan penutur bahasa yang mungkin akan mengubah kecepatan bicaranya, penggunaan kosakata yang lebih sederhana, atau menyesuaikan aksen agar lebih mudah dimengerti oleh lawan bicaranya. Jadi menyesuaikan dengan lawan bicaranya gitu. 19. Teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bagaimana individu cenderung menahan pendapat yang dianggap sebagai minoritas. Dari teori spiral of silence ini, orang-orang cenderung kayak tidak mau berpendapat, tidak mau mengeluarkan pendapatnya karena mereka pikir mereka minoritas, dan kalau misalkan mau koar-koar tentang pendapatnya pun dia udah tahu karena tidak akan digubris oleh mayoritas tersebut. Contoh aja, yang lebih unggul tuh paslon 1 sama paslon 2. Ini contoh ya. Paslon 3 tuh udah tidak ada power untuk menang gitu. Nah, si orang yang dukung paslon nomor 3 ini, dia cenderung kayak mau ngebela kayak gimana, tidak ada power juga, mau koar-koar ya yang lagi ramenya paslon 1, paslon 2. Nah, itu seperti itu contohnya. Mereka takut untuk mengeluarkan pendapat. Yang ke-20, teori relevansi kooperatif. Teori ini berfokus pada ide bahwa dalam komunikasi, pembicara dan pendengar bekerja sama untuk menciptakan makna yang tepat. Contohnya nih, apa yang kamu pikirkan tentang film Disney ini? Oh, Disney itu
Filmnya emang tentang menggambarkan sebuah kerajaan atau sebuah putri yang diculik oleh penjahat, kayak gitu-gitulah. Yang terakhir, teori pendorong pengetahuan, knowledge gap theory. Teori ini menyatakan bahwa orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi cenderung lebih mudah dipengaruhi daripada orang yang berpengetahuan rendah. Contohnya nih, cara dia memberitahu, menyatakan pendapat untuk mempengaruhi orang-orang itu karena dia sudah punya kredibilitas di mata masyarakat. Jadi orang-orang lebih percaya gitu kalau misalkan ada orang yang berkampanye tentang bahaya merokok, tapi dia seseorang yang pro tentang Palestina gitu. Jadi tidak nyambung. Kita harus mencari orang yang punya kredibilitas di dalam bidang tersebut. Kalau misalkan gaming, cari orang yang mengerti gaming. Kalau misalkan tentang kesehatan, cari orang yang tahu kesehatan, kayak gitu. Mungkin sekian teori yang dapat saya sampaikan. See you.